Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gema Diranto Sinaga dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Pembuka Pintu Bergagang Tanpa Sentuh berbasis Arduino sebagai sarana pencegahan penyebaran virus corona. Pendahuluan dari penelitian saya yaitu adalah dalam perkembangan teknologi diperlukan inovasi-inovasi yang dapat memudahkan manusia dalam pekerjaan. Salah satunya adalah pembuka pintu otomatis bergagang tanpa sentuh yang digerakkan secara otomatis. Dalam hal ini, bagaimana dapat membuat otomatis sebuah pintu tanpa mengubah bentuk dari sebuah pintu. Dalam arti menambahkan suatu produk atau komponen yang dapat membuka pintu secara otomatis. Jadi sini saya meneliti bagaimana membuka pintu otomatis tanpa merubah dari bentuk pintu tersebut. Rumusan masalah dari penelitian saya adalah, yang pertama adalah bagaimana cara membuat sistem pembuka pintu dengan gagang tanpa sentuh menggunakan microcontroller Arduino. Yang kedua adalah apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem pembuka pintu dengan gagang tanpa sentuh menggunakan Arduino. Yang ketiga adalah bagaimana pembuatan sistem Arduino dalam sistem pembuka pintu dengan gagang tanpa sentuh. Batasan masalah dari penelitian saya adalah, yang pertama adalah menggunakan pintu dengan gagang. Yang kedua adalah sensor yang digunakan memakai sensor ultrasonik. Yang ketiga adalah penggerak pintu menggunakan aktuator. Tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama, membuka pintu tanpa sentuh tanpa mengubah dari pintu yang sudah dibuat, menerapkan teknologi Arduino dalam pembuka pintu otomatis. Latar belakang penelitian sebelumnya. Latar belakang dari penelitian sebelumnya adalah pembuka otomatis digunakan untuk mempermudah manusia dalam membuka pintu. Usaha yang diberikan dalam kenyamanan bagi manusia adalah dalam mengembangkan sistem otomatis pada pintu. Sistem otomasi yang digunakan sebelumnya yaitu dengan merubah dari bentuk pintu dari pintu tersebut. Dalam hal ini, penelitian ini meneliti bagaimana membuka pintu secara otomatis dengan tidak merubah bentuk pintu. Salah satunya adalah mengganti gagang pintu biasa menjadi gagang yang sudah dirakit menjadi otomatis. Jadi maksudnya itu adalah penelitian sebelumnya itu adalah kebanyakan itu adalah merubah bentuk dari pintu tersebut. Jadi merubah dari bentuk pintu menjadi rangkaian yang dapat pintu tersebut bergerak secara otomasi atau otomatis. Jadi sini saya bagaimana tanpa merubah bentuk pintu tersebut tetapi menambahkan komponen agar pintu tersebut dapat berjalan secara otomatis. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan microcontroller yang saya gunakan yaitu microcontroller Arduino. Arduino adalah suatu sistem microcontroller open source untuk membuat sebuah proyek elektronik. Arduino merupakan turunan dari Wiring Platform, yaitu adalah turunannya. Tujuan dari adanya Arduino adalah memudahkan dalam merekayasa elektronik dalam aplikasi di berbagai bidang elektronik. Jadi Arduino ini menggunakan microcontroller open source. Jadi maksudnya adalah di mana Arduino ini bisa kita edit, bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita yang kita masukkan ke dalam coding atau kode program yang ada di aplikasi Arduino. Fungsi dari Arduino adalah untuk mendeteksi lingkungan dengan menerima input dari berbagai sensor atau tombol seperti sensor cahaya, sensor suhu, inframerah, ultrasonik, jarak, tekanan, dan kelembaman, dan dapat mengontrol perangkat lainnya seperti mengontrol kecepatan dan arah putar motor, menyalakan LED, dan lain-lain. Kelebihan dari Arduino adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah hardware open source, yang kedua mengoperasinya lebih fleksibel, yang ketiga adalah dalam pemakaian bahasa program lebih sederhana, yang keempat adalah harga dari Arduino tersebut lebih murah dibandingkan dengan microcontroller lainnya, yang kelima adalah memiliki sarana komunikasi melalui USB atau Universal Serial Bus. Jadi Arduino sekarang sebenarnya ada dua, ada lewat USB dan lewat Bluetooth. Yang keenam juga tidak perlu ada perangkat chip programmer karena sudah ada bootloader. Aplikasi dari Arduino yaitu adalah mesin pembayaran tol otomatis. Di sini pada gambar yang saya berikan itu adalah bagaimana mobil dapat melewati gerbang tol hanya memakai kartu. Jadi pada saat kartu di-tag ke pembayaran tol otomatis, maka Arduino akan mengelola pembayaran menuju ke kantor operasional pembayaran tol, dan hasil pembayaran itu akan dikirim ke pusat. Setelah sampai di pusat, maka display status pesan jika sudah berhasil, maka mobil dapat melewati gerbang tol otomatis tersebut. Yang kedua adalah mengukur suhu ruangan. Jadi di sini Arduino sebagai microcontroller bisa mengelola data hasil dari suhu ruangan yang menggunakan sensor suhu ruangan, dan ditampilkan di LED layar berapa suhu ruangan yang ada di ruangan tersebut. Ya, yang saya pakai dalam pembuka pintu otomatis bergagang tanpa sentuh yaitu saya menggunakan sensor ultrasonik. Di sini sensor ultrasonik berfungsi sebagai transmisi gelombang ultrasonik dengan kecepatan di atas pendengaran manusia. Sensor ultrasonik digunakan sebagai pengambil data. Sensor ultrasonik terdiri dari pemancar gelombang ultrasonik dan penerima gelombang ultrasonik. Prinsip kerja sensor ultrasonik yaitu adalah gelombang ultrasonik dihidupkan dengan sebuah alat yaitu piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik berfungsi untuk menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau benda. Ya, saya akan menjelaskan tentang resistor. Resistor merupakan komponen elektronika pasif yang memiliki resistansi atau hambatan tertentu. Fungsi dari resistor adalah untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam rangkaian elektronik. Ya, di sini dalam menggerakkan gagang pintu, di sini saya menggunakan aktuator parabola. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu aktuator. Aktuator adalah sebuah alat mekanik yang menggerakkan atau mengontrol sebuah sistem. Aktuator diaktifkan dengan lengan mekanik yang digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis. Kelebihan dari aktuator adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam aktuator elektrik tidak perlu ada suplai tekanan baik berupa benda padat, cair, dan gas. Jadi kita tahu bahwa aktuator ada aktuator hidrolik, ada aktuator pneumatik, ada aktuator elektrik. Jadi jika aktuator hidrolik itu dia perlu ada cairan dalam menggerakkan sebuah aktuator. Jika aktuator pneumatik dia perlu ada suplai tekanan angin. Maka dirasa jika memakai aktuator hidrolik atau aktuator pneumatik itu tidak memadai, mungkin dapat mengeluarkan juga biaya yang agak lumayan mahal. Yang kedua adalah aktuator itu lebih praktis. Yang ketiga adalah dapat menahan beban berat. Jadi aktuator itu ada bisa sampai 100 kg, ada 150 kg sampai 200 kg dalam dia menahan beban berat atau mendorong beban tersebut. Yang keempat adalah hanya membutuhkan arus listrik pada aktuator elektrik. Jadi hanya membutuhkan arus listrik saja, maka aktuator dapat berjalan. Ya, di sini saya menjelaskan prosedur pembuatan pembuka pintu tanpa sentuh. Yang pertama adalah menghubungkan antara sensor ultrasonik dengan Arduino. Yang kedua adalah menghubungkan antara aktuator dengan sistem Arduino. Yang ketiga adalah menghubungkan
antara komputer dengan Arduino. Yang keempat adalah memasukkan coding program yang digunakan. Yang kelima adalah menginput jarak antara tangan dengan sensor ultrasonik. Yang keenam adalah percobaan pengendalian sensor dengan aktuator. Metode perancangan. Dalam pembuatan perancangan pembuka pintu otomatis, hal yang dilakukan dalam merancang suatu produk adalah metode dalam merancang. Metode perancangan yang dilakukan oleh penelitian saya yaitu adalah metode yang merujuk pada Pal and Bates. Dalam perencanaan perancangan, hal yang diperhatikan adalah daftar persyaratan atau list of requirements, lalu menentukan skala prioritas, yang ketiga adalah membuat host of quality. Pada saat kita setelah membuat daftar persyaratan yang kita butuhkan dan skala prioritas yang berasal dari persyaratan tersebut, maka kita bisa membuat host of quality dari perancangan pintu bergagang otomatis. Jadi ini adalah host of quality dari rancangan saya. Di sini dalam list of requirement saya, yang pertama adalah dapat membuka pintu tanpa sentuhan, mampu merancang pembuka pintu otomatis tanpa mengubah pintu dan bentuk pintu, pembuatan pintu yang minimalis, dan sebagainya. Dalam perancangan dalam konsep produk, diperlukan perancangan dalam konsep membuat produk. Perancangan dalam konsep produk diharapkan dapat memberikan solusi alternatif konsep produk. Dalam metodenya dibagi menjadi beberapa varian, yaitu yang varian pertama adalah varian struktur, varian kombinasi, varian solusi, dan varian kombinasi terbaik. Varian struktur pertama di sini, jika saya menggunakan pendeteksi saya di sini adalah Arduino, sensor ultrasonik, dan proses data saya menggunakan Arduino, dan saya menggerakkan pakai aktuator. Jadi sini adalah ada suatu energi atau objek, dia sensor ultrasonik akan mendeteksi energi atau objek tersebut, maka dari sensor ultrasonik mengirim data ke proses data, yaitu proses data tersebut adalah Arduino. Maka dari proses data tersebut akan dapat yang telah kita input, maka akan menggerakkan aktuator dan dapat mendorong gagang. Setelah mendorong gagang, maka pendeteksian kembali oleh sensor ultrasonik, lalu dikirimkan ke proses data, lalu terjadi pergerakan aktuator, lalu menarik gagang tersebut. Struktur fungsi kedua yaitu jika saya menggunakan pendeteksi saya adalah PIR, dalam proses data yang saya gunakan itu adalah SCADA. Jadi pendeteksian oleh PIR apakah ada objek yang ada di dekatnya, lalu diproses data menggunakan SCADA, dan SCADA akan mengirimkan sinyal untuk menggerakkan aktuator. Di sini terjadi ada antara proses data SCADA dan pergerakan aktuator ada data and controller, lalu dapat mendorong gagang, lalu pada saat terjadi lagi objek pada saat telah melewati pintu, maka PIR akan mendeteksi objek tersebut, lalu proses data, lalu pergerakan aktuator, terjadi data and control, lalu menarik gagang kembali. Struktur fungsi ketiga yaitu adalah jika saya menggunakan pendeteksian saya menggunakan RFID dan proses data saya menggunakan PLC. Jadi sini pada saat RFID mendeteksi adanya energi atau objek, maka sinyal dari RFID akan mengirimkan data ke PLC, lalu PLC ini akan menggerakkan aktuator. Dalam PLC itu dibutuhkan programming device atau alat komponen programming dalam dia mengendalikan sebuah PLC. Setelah komputer mengendalikan PLC, lalu PLC tersebut dapat mengirimkan data ke aktuator untuk dapat digerakkan lalu mendorong gagang. Lalu pada saat
ada lagi objek. Setelah objek melewati pintu, maka RFID akan mendeteksi kembali, lalu terjadi proses data, lalu terjadi pergerakan aktuator, lalu menarik gagang kembali. Ya, varian kombinasi yang saya gunakan yaitu deteksi yang varian struktur fungsi pertama yaitu adalah ultrasonik, terus struktur fungsi kedua adalah PIR, struktur fungsi ketiga adalah RFID. Pembatasan akses yang saya teliti yaitu adalah jika pada struktur fungsi pertama itu dorong tarik, yang B pun juga sama dorong tarik, yang ketiga pun sama dorong tarik. Proses data pada struktur fungsi pertama yaitu menggunakan microcontroller Arduino, yang struktur fungsi kedua menggunakan SCADA, yang struktur fungsi ketiga menggunakan PLC. Ya, berikut adalah varian solusi dari penelitian saya. Antara struktur fungsi pertama dari A sampai C atau dari 1 sampai 3 itu adalah struktur fungsi yang sama karena dalam pendeteksian dia mendeteksi, lalu proses data, lalu mendeteksi kembali, lalu proses mendeteksi, proses data, lalu membatasi akses yaitu adalah aktuator, lalu mendeteksi, lalu proses data, lalu membatasi akses kembali yaitu adalah menarik gagang pintu. Jadi antara struktur fungsi pertama sampai struktur fungsi ketiga yaitu adalah struktur fungsi yang sama. Ya, pemilihan varian kombinasi antara struktur fungsi pertama, struktur fungsi kedua, dan struktur fungsi ketiga. Ya, di sini jika pada varian pertama itu adalah jika kita memakai microcontroller Arduino, maka sesuai yang terjamin itu ada, terus memenuhi permintaan pendaftaran persyaratan, dapat direalisasikan, biaya yang memadai, dan informasi juga memadai. Lalu jika pada struktur fungsi kedua kita memakai microcontroller RFID, itu kesesuaian juga terjamin, memenuhi permintaan daftar persyaratan juga. Mungkin kalau direlasikan agak rumit karena memang dia membutuhkan alat-alat komponen-komponen tambahan, jadi dapat mengeluarkan biaya yang tidak memadai, dan informasi dari RFID itu masih kurang umum dan kurang memadai. Jadi di sini keputusan yang saya ambil itu masih sulit mencari informasi menggunakan SCADA. Maaf tadi yang sensor yang digunakan pada varian kedua adalah RFID dan microcontroller ada SCADA. Yang ketiga adalah jika menggunakan microcontroller PLC, yaitu adalah kesesuaian terjamin, memenuhi permintaan daftar persyaratan juga karena dapat mendorong dan menarik gagang. Yang ketiga adalah dapat direalisasikan itu mungkin kurang bisa karena memang membutuhkan cost juga yang sangat tidak memadai, maka biaya yang memadai itu tidak dapat direalisasikan, lalu informasi dari penggunaan PLC itu masih kurang memadai. Jadi yang saya ambil pada struktur fungsi pembuatan pintu otomatis yaitu adalah struktur fungsi pertama karena memiliki biaya yang murah dan dapat mudah dioperasikan. Berikut adalah gambar perancangan produk dari pembuka pintu otomatis bergagang tanpa sentuh. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah peletakan dari aktuator. Jadi aktuator itu terhubung dengan gagang. Dalam menghubungkan antara aktuator dan gagang, saya menggunakan kopel di sini agar dapat mendorong dan menarik gagang pintu. Lalu dari aktuator saya menghubungkan ke Arduino dan kepada motor driver dan sensornya. Di sini saya menggunakan 3 sensor, ada di belakang, ada di depan, ada di samping. Jadi pada saat objek atau manusia akan masuk ke dalam ke dalam ruangan melalui pintu, maka objek tersebut hanya
hanya ada objek tersebut hanya mendeteksi tangan ke sensor ultrasonik agar pintu tersebut terbuka. Lalu pada saat objek lewat pintu, maka sensor ultrasonik juga akan mendeteksi objek tersebut. Pada saat objek melewati pintu, maka gagang pintu pintu akan menutup kembali dan aktuator akan menarik gagang pintu kembali. Ya, di sini saya biaya dalam pembuatan pembuka pintu otomatis tanpa sentuh. Yang pertama, aktuator parabola berjumlah 2 buah, yaitu dalam mendorong dan menarik gagang, dan membuka dan menutup pintu, yaitu menarik dan mendorong pintu, yaitu adalah dengan harga satuan 175.000, totalnya adalah Rp350.000. Yang kedua adalah set Arduino. Jadi satu set Arduino itu terdapat resistor, terdapat project board, terdapat kabel-kabel penghubung antara Arduino dan motor driver dan lain-lain, itu berjumlah 330.000, total 330.000. Lalu kabel penghubung dengan panjang 4 meter, harga satuan Rp2.500, total Rp10.000, pintu 1 buah Rp750.000, motor L298R. Jadi sini saya menggunakan motor driver L298N, jumlah satuan 1 buah, harga satuan Rp20.000, total Rp20.000, total Rp1.460.000. Di sini saya mencari berat pintu. Dalam rumus berat pintu pembuka pintu otomatis, rumus yang dipakai adalah panjang kali lebar kali tinggi kali massa jenis. Jadi dalam perancangan pembuka pintu otomatis tanpa sentuh diperlukan berat pintu agar mengetahui seberapa besar beban aktuator dalam mendorong pintu. Jadi sini saya dapat perhitungan, yaitu adalah panjang pintu tersebut adalah 2100 meter dengan lebar 890 mm, tebal pintu 30 mm, massa jenis kayu 500 kg per meter kubik. Lalu berat pintu itu adalah 2,1 meter dikali 0,89 meter dikali 0,03 meter dikali 500 kg per meter kubik. Di sini saya ubah satuannya ke dalam meter. Jadi dapat 28,035 kg. Maka berat pintu tersebut sebesar 28,035 kg, atau jika bisa kita bulatkan sekitar kurang lebih 28 kg. Torsi. Di sini dalam perancangan pintu otomatis, torsi digunakan untuk menghitung berapa besarnya energi yang diperlukan pada aktuator dalam mendorong dan menarik gagang pintu. Terus mencari torsi adalah torsi sama dengan gaya benda dikali panjang lengan. Perhitungan torsi adalah pada F1 itu dengan nilai L1 itu nilainya 0, maka hasil dari perkalian jika dikalikan 0 maka hasilnya ada 0. Nika baru yang kedua adalah nilai torsi pada F2 adalah torsi 2 sama dengan F2 kali L2. Maka sebelum kita mencari nilai torsi, maka kita carikan dulu nilai dari gaya benda tersebut, nilai gaya benda dari aktuator. Maka gaya benda dari gagang pintu. Maka mencari F2 adalah F2 sama dengan M kali A. F2 sama dengan 0,5 kg kali 9,8 meter per second kuadrat. Jadi 0,5 kg itu saya asumsikan seberapa berat benda itu dalam mendorong gagang pintu. Saya asumsikan sekitar 0,5 kg. Maka F2 nilainya adalah 4,9 kg meter per second kuadrat. Berarti nilai torsi pada F2 adalah gaya benda dikali panjang lengan, yaitu adalah 4,9 kg meter per second kuadrat dikali 0,11 meter. 0,11 meter ini dari jarak antara A dan B, ada titik A dan titik B. Maka nilai torsi kedua adalah 0,539 kg meter kuadrat per second kuadrat, atau bisa kita ubah ke Newton meter, 0,539 Newton meter. Total torsi adalah
penambahan dari nilai torsi 1 dan torsi 2, itu adalah torsi 1 adalah 0 dan ditambah 0,539 Nm, hasilnya adalah 0,539 Nm. Lalu mencari besar waktu pembuka gagang pintu. Cari besar waktu gagang pintu yaitu adalah kecepatan aktor yang saya dapat adalah 0,05 meter per second atau 0,5 cm per second dengan tegangan listrik pada aktuator sebesar 24 volt. Didapatkan panjangan lintasan antara gagang dan saat membuka pintu sebesar 55 mm atau 5,5 cm. Di sini pada saat mendorong gagang, lintasan yang saya ukur yaitu sebesar 5,5 cm. Maka waktu yang diperlukan dalam mendorong gagang pintu yaitu adalah panjang lintasan dibagi dengan kecepatan aktuator 5,5 cm dibagi dengan 0,5 cm per second, yaitu sebesar 11 second atau 11 detik. Analisa perbedaan pintu 1:1 dengan 1:2. Jadi saya menganalisa jika pada skala pintu 1:1 dengan pintu 1:2. Berat pintu pada skala 1:1 sebesar 30,91 kg. Di sini jika dengan kusen, jika tanpa kusen dia 28 kg, dan berat pintu pada skala 1:2 sebesar 8,9 kg. Jadi tidak ada perbedaan kecepatan aktuator dalam mendorong atau menarik gagang pintu pada pintu dengan skala 1:1 dengan skala 1:2. Di sini kecepatan yang aktuator keluarkan pada skala pintu 1:1 dengan skala 1:2 itu tidak ada perbedaan. Yang tidak ada pengaruh terhadap mendorong dan menarik pintu skala 1:1 dengan skala 1:2 dengan aktuator, dikarenakan aktuator dapat dorong dan menarik benda mencapai 100 kg. Pembuatan dari pembuka pintu otomatis tanpa sentuh. Ya, berikut adalah pembuatan pembuka pintu otomatis yang saya rancang. Ini adalah hasil dari pembuatannya. Aktuator yang pertama adalah aktuator dihubungkan menggunakan kopel pada gagang pintu. Lalu gambar kedua adalah rangkaian dari komponen-komponen, yaitu ada project board, ada motor L298N motor driver, lalu ada Arduino-nya, lalu ada penempatan sensor ada di depan, samping, dan di belakang. Di sini dari percobaan yang saya buat itu, di sini aktuator dapat mendorong dan menarik gagang pintu sesuai dengan program yang ada di Arduino. Hasil dari pengujian pembuka pintu otomatis tanpa sentuh, pintu dapat bergerak, membuka dan menutup secara otomatis. Aktuator dapat mendorong dan menarik gagang pintu. Pemrograman dari Arduino dapat selaras dengan pembuka dan menutup gagang pintu dengan membuka dan menutup pintu. Komponen pintu seperti Arduino, sensor ultrasonik, motor driver, dan komponen lainnya berjalan dengan baik. Kesimpulan yang saya ambil adalah dapat membuat pembuka pintu otomatis tanpa sentuh tanpa mengubah bentuk pintu yang sudah ada, memakai teknologi Arduino sebagai kontrol dalam pembuka pintu otomatis. Didapatkan berat pintu sebesar 28,035 kg itu jika tanpa kusen. Jika dengan kusen itu 30 kg. Saran dari penelitian saya itu untuk kedepannya adalah mencoba menggunakan aktuator dengan spesifikasi yang berbeda. Jadi bisa mencoba aktuator dengan jika dia mendorong atau menarik gagang pintu dengan dia dapat mendorong dengan gagang pintu itu di atas 100 kg. Terus mencoba pintu yang berbahan selain kayu, bisa besi, bisa plastik, dan lain-lain. Mencoba memakai microcontroller selain Arduino, bisa mencoba memakai SCADA, bisa mencoba memakai PLC. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.